malam teman-teman, terima kasih udah hadir walaupun saya tidak tahu kenapa teman-teman hadir di sini. Ya, semoga hari ini bisa cukup berguna ya. Saya ingin membagikan apa yang saya dapat dari buku stand up comedy The Book-nya punya Judy Carter. Ya, bukan bukunya Ramon Papana ya. Tapi oh ya, ini sedikit intro sih. Sebenarnya bukunya stand up comedy The Book ini itu eh pernah diterjemahin sama Ramon Papana. Ada beberapa bagian dari buku ini tuh yang dikutip dia di buku besar stand up Indonesia kalau nggak salah. Yang setelahnya, yang bukan yang kitab suci. Ada 3 cara ya. Ini udah sangat lazim banget dan sering keliaran di mana-mana. Tapi di buku ini jauh dibahas lebih dalam. Ada 3 cara kita bisa mencari keresahan. Pertama, di dalam diri. Dalam diri itu ada isu pribadi. Masa kecil kita, orang tua kita, sekolah, atau hubungan kita dengan orang lain. Nah, dari luar diri, dan yang ketiga itu ada dari dunia sekitar kita. Jadi dalam diri, luar diri itu, ya aku jelasin singkat aja, itu kayak sesuatu yang kelihatan dari luar, tanpa perlu kita jelaskan, yaitu bisa kondisi fisik kita, atau apapun yang waktu pertama kali kita naik ke panggung tuh orang langsung bisa lihat, oh orang ini seperti ini. Itu luar diri, dan dunia di sekitar kita itu ya social commentary. Jadi apapun yang di luar kita, itu termasuk dunia sekitar kita. Oke. Nah, di dalam diri, apa aja yang termasuk dalam diri? Yang pertama adalah sifat negatif. Sifat negatif ini bisa termasuk kepribadian yang memalukan, kebobrokan karakter, kelemahan yang ingin kita tutupi, sesuatu yang intinya kita tuh malu kalau kita tuh waktu pacaran pertama itu ngomong gitu. Jadi misal kita ngomong ke pacar gitu waktu pacaran pertama kali PDKT deh. PDKT pertama kali kita tuh paling malu tuh ngomong apa. Gitu. Nah, itu tuh peluang untuk dijadikan materi di kategori sifat negatif. Nah, ini harus dipisahin kenapa nanti karena ada hubungannya sama rumus-rumus selanjutnya. Nah, kuncinya seperti yang tadi aku bilang adalah memalukan. Jadi semakin memalukan itu semakin baik. Dan topik ini tuh nggak membahas yang sifatnya fisik. Jadi misalnya kayak kita suka gigit kuku, kita itu kurus, kita itu ketombean, itu nggak termasuk. Nah, yang termasuk adalah nggak bisa ngontrol makan, nyebelin, culun. Culun bukan secara penampilan ya, tapi memang karena ya kelakuan kita itu culun gitu. Banyak ngomong, suka bohong, pemabuk, egois, brengsek, penakut. Jadi sifat-sifat di dalam diri. Jadi yang nggak kelihatan mata itu bisa banget dijadiin sebuah topik atau keresahan ya. Nah, berikutnya, hal yang unik. Hal yang unik ini meliputi kayak pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu pekerjaan yang unik, terus kekurangan fisik atau disabilitas, latar belakang keluarga yang unik. Ya ini kalau misal dari saya sendiri ya, latar belakang keluarga yang unik itu bisa jadi seperti keluarga yang religius. Itu bisa banget untuk dijadiin topik dan kayak banyak komik di luar sana juga yang menjadikan keluarga yang religius itu sebagai bahan sebuah joke gitu. Jadi itu bisa banget. Nah, terus ada 3 lagi yang cukup nempel dengan sifat ya, sikap. Yaitu apa yang bikin benci, apa yang bikin khawatir, dan apa yang bikin takut. Nah, kunci dari semua ini itu adalah sebenarnya kejujuran. Semakin jujur itu semakin bisa dipercaya, dan itu kan yang penting dalam sebuah setup gitu. Jadi sebelum kita itu bisa nge-twist, kita itu harus membawa pendengar dulu. Pendengar itu lebih dahulu percaya akan apa yang mau kita omongin. Nah, itu nggak bisa kalau misal apa ya, premis atau topik kita aja udah nggak jujur gitu. Oke. Nah, kalau kalian tuh kayak saya ya, itu saya kadang susah untuk menemukan gitu sebenarnya aku ini apa gitu. Aku ini misalnya kayak aku nggak terlalu mengenal diriku sendiri atau aku tuh nggak kepikiran misal kita bener-bener ngeblank kita mau bikin apa atau dari topik apa. Ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Salah satunya seperti tes kepribadian. Kayak gini, kok nggak keluar. Nah, ini MBTI, DISC, atau ada buku yang saya punya ini cukup bagus. Ini The Test Book. Ini isinya kayak tes-tes yang istilahnya buat mengenal diri. Kalau misal masalah relasi, di sini teman-teman yang di komunitas harusnya udah banyak yang tahu 5 bahasa kasih. Nah, sebenarnya ya,
tes-tes ini teman-teman nggak harus kerjain sampai kelar sih. Tapi tes-tes ini itu penting untuk kita tuh cari dari setiap pertanyaannya. Karena setiap pertanyaan itu kadang akan memberikan sebuah kondisi. Kalau misalnya ada kondisi A, apa yang akan Anda lakukan? Kondisi B, apa yang akan Anda lakukan? Nah, dari situ itu ada kayak jadi gudang premis gitu. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti mau nulis apa tentang joke kita jadi punya gudang list. Jadi kayak, oh kalau aku di kondisi ini, aku bakal ngapain gitu. Nah dari situ ntar bisa jadi sebuah joke juga. Karena kan itu materi tentang diri. Nah yang paling meresahkan itu mungkin bisa dijadiin joke. Misal sesuai sama yang 5 di sebelah kiri ya. Antara itu ternyata kamu menemukan kalau itu sifat negatif, atau ternyata itu dari dirimu hal yang unik, atau itu hal yang kamu benci, bikin khawatir atau takut. Jadi kita juga bisa pakai tes kepribadian walaupun nggak harus selesai karena tujuannya bukan itu, tapi kita bisa tahu dari list-list pertanyaannya gitu. Ntar kita bisa kumpulin jadi sebuah keresahan. Luar diri. Luar diri itu adalah sesuatu yang pertama stand out secara visual. Nah ini tuh bagus buat jadi joke opening act. Ya, karena kenapa? Karena setup-nya itu ya tubuh kita yang sangat stand out gitu bisa dilihat dan punchline-nya itu komentar kita terhadap kondisi tubuh kita gitu. Ya ini kan soalnya ada aturan kalau di stand up itu sebenarnya 30 detik pertama kita sudah harus bisa menghasilkan tawa. Salah satu cara yang paling efektif ya dengan membahas apa yang udah kelihatan gitu. Karena itu tadi setupnya itu tubuh kita doang. Nah, contoh yang masuk ke dalam list ini ya tentu saja gendut, kurus, Cina, pendek, mancung, tinggi, ganteng, cantik, baju jelek, problem. Kadang kita tuh nggak bisa menilai diri kita kan. Caranya ya paling gampang adalah dengan tanya teman. Bahkan kalau berani orang asing gitu kan. Kita bisa tanya ke orang yang baru kita kenal, itu untuk tanya pendapatnya, kayak apa yang pertama kali dia lihat yang menarik dari diri kita gitu. Nah, ya sebenarnya semakin asing atau semakin baru tuh semakin bagus ya. Kayak kapan hari ini kan waktu public speaking-nya Panji itu saya sempat nyoba, itu beragam. Jadi ada yang cukup dekat itu bakal bilang saya ini menggemaskan karena gendut gitu kan. Tapi ada juga yang bilang kalau saya ini nerd, nerd kayak geek gimana gitu. Nah, itu penting supaya kita bisa membandingkan kedua hal gitu loh. Jadi kayak tahu mana yang lebih awam bakal mandang gimana, yang lebih dekat bakal mandang gimana. Gitu. Nah, untuk list ini kalau nggak ada pun nggak masalah karena nggak semua orang punya apa ya fitur yang sangat kelihatan banget dalam dirinya. Dunia di sekitar kita. Dunia di sekitar kita ini termasuk komentar sosial. Komentar sosial itu seperti apa? Ya, isu yang akhir-akhir ini ada. Misal yang ya kasusnya Zara itu ya, Zara Okin tuh bisa. Atau kasusnya COD, ibu-ibu yang ngomong blok goblok itu juga masuk. Jadi hal-hal yang di sekitar kita itu bisa kita komentarin gitu untuk jadi sebuah bahan joke politik. Nah, ini tentu saja sumber paling banyak itu ada di berita dan koran. Masalahnya, masalahnya untuk tema materi politik ini, materinya itu biasanya nggak lama. Walaupun waktu saat itu berita itu lagi sangat hype, itu cuma bisa bertahan beberapa bulan gitu. Kalau teman-teman mungkin masih ada yang ingat kasusnya RUU KUHP, di situ waktu saat itu tuh sangat hype banget gitu dan bisa jadi kita tergoda untuk membuat itu jadi sebuah materi. Tapi untuk sekarang kayaknya udah nggak terlalu relevan lagi membahas masalah itu gitu loh. Walaupun memang kan belum belum sah ya maksudnya RUU KUHP. Nah, kalau udah sah bahkan tuh lebih nggak relevan lagi gitu. Jadi umur materi yang tipe politik itu biasanya nggak berlangsung lama. Nah, padahal kita tahu kalau sebuah joke itu harus dicoba, harus dites, harus ditulis, harus di-rewrite, dan ya itu cukup memakan waktu gitu. Jadi pertimbangkanlah kalau misal teman-teman mau ngambil yang temanya politik itu sesuatu yang cukup bisa diingat orang. Misalnya kayak kasus KPK TWK kemarin. Di situ tuh ada yang unik di mana PGI itu sempat mendukung dari yang KPK yang dipecat karena TWK-nya nggak mencukupi itu. Nah itu menurut saya sih sangat menarik. Kenapa? Soalnya biasanya PGI itu nggak ikut campur dalam urusan politik gitu loh. Jadi walaupun itu kasus politik, tapi karena ada sesuatu yang stand out, itu mungkin kemungkinan besar orang itu masih bakal ingat karena itu sesuatu yang menarik gitu. Nah, di sini tuh yang paling penting juga kredibilitas. Karena
kan kayak yang seperti tadi aku bilang, kalau kita membuat sebuah setup itu harus bisa membuat penonton itu percaya dulu kan. Nah, kalau waktu aku ngomong setup gitu, tapi aku kelihatan nggak kredibel memihak sebuah ya memihak salah satu pihak gitu ya itu pasti kan orang-orang udah malas dengerinnya gitu. Jadi udah kayak berbagai macam hal tuh yang udah di kepala mereka jadi kayak ini apa sih, ini nggak penting nih, cuman memihak satu sisi gitu. Makanya kalau yang sifatnya politik itu sebisa mungkin kita bahas seimbang. Jadi misal ada pilpres, kita bahas capres 1 sama capres 2, jangan capres 1 mulu kayak gitu. Terus lebih baik lagi kalau ada materi yang sifatnya self deprecating. Soalnya kita menyerang banyak pihak yang berkuasa, kalau misalnya kita nggak kasih dengan materi self deprecating itu kesannya kayak bullying gitu ya. Dan apa ya, penonton tuh berasa kayak jadi antipati karena kita cuma bisa ngomongin orang doang tapi kita bahkan nggak memberikan diri kita buat diejek. Nah, ini cukup benar kalau misalnya sosok yang lagi kita singgung itu adalah seorang tokoh yang sangat dihormati masyarakat. Ya katakanlah kayak dulu ada Presiden Obama, itu kan udah dipandang tinggi banget untuk orang-orang di Amerika. Ya sebelum menyerang Obama ya alangkah lebih baiknya kita menyerang diri kita dulu gitu supaya bisa istilahnya kayak membuka celah supaya kita bisa memberikan kritik untuk orang yang berada di atas gitu supaya nggak tegang-tegang banget lah istilahnya suasananya. Ya kita bisa nyoba ya. Di sini kita bakal sekalian apa namanya menguji coba apa yang kita pelajari. Jadi di sini bisa jadi teman-teman punya kesempatan untuk melempar topik dan di akhir semoga ketemu punchline-nya ya. Jadi kita bakal bedah ya materi gitu buat sebuah materi dari workshop ini. Jadi bisa di open mic-nya dan teman-teman bisa ngasih masukan mungkin kayak topik apa yang enaknya dijadiin topik supaya nanti di akhir bisa jadi sebuah joke gitu. Ini aku kasih pertama ya. Aku paling benci kalau ada orang basa-basi ngomong kok gendutan. Nah, nggak tahu kalau teman-teman ada lagi nggak? Aku benci kalau ada orang mau minjem duit. Benci kalau orang mau minjem duit. Ya. Ada lagi? Mungkin kita kumpulin sampai 10 lah ya. Ntar kita jadiin sebuah jokes. Benci kalau orang minta ditraktir terus. Orang, ini mana sih? Benci kalau orang gak mau traktir dan minjem duit. Tuh. Udah ada punchline-nya. Kenapa digabung dong? Enggak, itu udah sama itu minjem duit, traktir udah jadi 2 itu. Oh, aku kira orang mau minjem duit dan minta ditraktir. Kenapa udah punchline? Ya. Yang lain ada khawatir, takut, atau tampilan fisiknya? Benci kalau Naruto dibilang kartun. Memang kartun. Kenapa Anda ngelempar jokes dong? Iya bener kan? Tapi bener sih. Ya udahlah tulis. Aku ada orang ramen masak. Ya. Aku paham sih. Naruto kan anime gitu kan. Kenapa dibilang kartun? Bang benci kalau ada orang ramen maksa. Bentar. Naruto dibilang kartun dulu. Ya udah, masukin aja lah. Gak apa-apa. Kita tidak menjudge orang ngamen. Kenapa tadi orang ngamen ya? Orang ngamen maksa. Oke. Bentar. Saya khawatir Indonesia nggak punya dokter. Bisa. Saya takut kalau rumah saya dijagain tukang bakso. Itu Richard ada kok dari chatku. Khawatir sama iklan pinjol. Bentar. Pinjol. Pengalaman itu mah.
Khawatir sama pinjol. Iklan pinjol. Saya Khawatir sama khawatir, iklan pinjol. saya khawatir menit makan saya lebih dari 20 menit. Aduh, bawa pulang, Pak. Iklan pinjol. Udah lebih dari 10 kayaknya ya. Iya sepertinya ya. Udah cukup lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah lah 10. Pasti. Nah, dari semua ini apa? Teman-teman ada apa ya? Yang lebih bagus kira-kira buat dibahas jadi sebuah jokes apa? Satu aja. Atau coba pilih 3 deh, pilih 3 aja lah. Kita lihat-lihat. Ntar gimana-gimananya. Aku orang ngamen maksa. Orang ngamen maksa. Enggak apa-apa. Ya. Lebih ringan soalnya. Attitude ya. Attitude dalam kita memberikan sikap itu kita harus bertanya kenapa gitu. Jadi kita harus cari feel-nya. Misal kita kayak tadi khawatir belum sukses meninggal. Kenapa kita khawatir gitu? Atau Indonesia nggak punya dokter. Apa alasan kita khawatir? Apa? Berarti yang dicari itu alasannya ya? Betul. Jadi sampai menemukan sebuah alasan yang konkret gitu. Yang perlu kita cari kalau misalnya kita nggak dapat, katakanlah kita nggak dapat nih feel-nya. Kita perlu mencari dari ya mengulangi kata yang saya benci dari, yang saya takutkan dari, yang saya khawatirkan dari. Itu sampai benar-benar ketemu. Jadi misal kayak tadi tuh banyak yang dari khawatir gitu ya. Kita bisa mengulang terus di ya kita omongin gitu ya. Kayak apa yang saya khawatirkan dari Indonesia nggak punya dokter? Apa sih yang saya takutin kalau Indonesia nggak punya dokter? Nah itu diulangin terus sampai kita ketemu alasan yang banyak gitu. Nah nanti dari alasan-alasan itu kita bisa pilih salah satu buat dikembangin jadi sebuah jokes. Nah setelah ditambah dengan attitude, jokes itu akan jadi sebuah premis ya kan. Jadi bukan cuma sekedar topik tapi udah ada sikap yang nempel serta alasannya. Ada attitude-nya ya, ada sikap-sikapnya. Ini saya ambil persis dari buku Pecahkan. Kenapa? Soalnya dari buku Pecahkan itu menurut saya list sikapnya itu yang paling lengkap. Jadi kalau di bukunya Judy Carter itu cuma ada 4 ya, dan setahuku kalau kayak di bukunya Ramon Papana atau Radit pernah ngajarin itu juga cuma 4. Takut, aneh, sulit, dan goblok ya. Jadi cuma ada 4, yang dipecahkan tuh jauh lebih lengkap, jadi kita bakal pakai sikap dari Pecahkan aja. Nah, kalau misal kita udah ketemu dengan sikapnya, ada 2 cara buat mengembangkan premis kita itu jauh lebih lagi gitu. Nah, yang pertama adalah dengan cara reverse attitude. Kapan reverse attitude ini dipakai? Yaitu kalau materi kita, waktu kita nyebutin misal kayak tadi gitu ya. Masalahnya materi kita nggak ada yang terlalu remeh ya. Jadi rata-rata udah bagus sih tadi. Nah, katakanlah ada materi kita tuh yang cengeng gitu dan kayak waktu disebutin tuh cuman kayak komplain. Itu bisa diganti ke emosi positif supaya kesannya itu lebih sarkastik. Katakanlah kita itu punya materi tentang ngomongin kejombloan gitu kan, kayak ya gua ini sedih ya kalau jomblo, itu kan kayak ya ampun jomblo aja jadiin beban gitu kan. Harusnya bisa twist dengan cara ya gua ini seneng ya jomblo. Nah itu ntar baru dicari sarkastiknya kayak gitu, itu juga bisa. Ya kayak ghosting atau bosen di rumah aja itu kan kalau kita pakai emosi negatif itu kan berasa kayak nggak enak gitu kan, berasa kayak cengeng banget. Nah itu bisa ditwist jadi emosi yang lebih positif supaya kesannya jadi sarkastik. Itu kelucuannya itu terletak di usaha kita dalam ketidakjujuran. Jadi Regen itu pernah nyontohin sih di Suci 1X. Jadi dia itu ngomong masalah marah-marahnya diambil. Itu sarkastiknya bagus banget sih. Dibalut dengan dia mencoba melempar sebuah joke di mana dia nggak pakai marah-marah gitu. Terus beneran ternyata arahnya dia buat untuk nggak lucu. Dan baru dia kayak, oh ternyata nggak lucu ya. Terus dia ulangin dengan marah-marah jadi lucu. Itu contoh sarkastik yang best itu. Nah ini usulan ya. Usulan sarkastik adalah, kok ini nggak bisa di next. Nah, ambil dari list yang saya benci. Jadi diubah sikapnya dari yang saya sukai. Terus ambil dari sifat negatif atau hal unik tadi, diubah sikapnya jadi bangga. Nah, kayak yang tadi saya sempat sebutin di sifat negatif tuh yang paling penting adalah memalukan. Jadi semakin memalukan itu semakin baik. Nah, kalau kita balik jadi sesuatu yang kita tuh bangga, nah itu bakal jadi sarkastik gitu. Karena orang
kok lu bisa sih kayak mikir itu jadi lu banggain gitu. Semacam kayak gitu. Kebalikannya emang. Kebalikannya, jadi hal yang memalukan banget jadinya malah dibanggain kayak gitu. Kan tadi ada yang tanya nih, itu kan bisa masuk juga ke khawatir, kan tuh bisa masuk juga ke takut. Memang bisa dan memang harus gitu, karena itu cara mengembangkan juga. Jadi kalau buat saya sendiri ya, kalau saya menulis jokes gitu ya, saya nggak pernah masang topik sama sikap dulu gitu. Mungkin bisa jadi kayak yang kayak tadi ya, kita udah milih itu masuk benci, takut atau khawatir, tapi saya nggak pernah paksain itu harus masuk benci, khawatir atau takut. Karena tadi kan mengubah sikap tuh bisa mengubah alasan kenapa kita memiliki sikap itu. Ternyata ada alasan yang lebih mantep gitu loh, lebih sesuai dengan keresahan kita. Ya apalagi kalau kita biasanya nggak cukup tahu apa yang kita rasakan ya, itu sangat penting banget buat nge-mix and match. Beda dengan sesuatu yang kita udah tahu tujuan penyampaiannya ya. Misal kayak kita mau ngomong suatu message gitu. Nah itu sih mungkin nggak harus diputer-puter ya. Walaupun ada peluang, misal dirubah sikapnya itu bisa menjawab, istilahnya kita bisa menyampaikan pesan kita yang mau kita selipin di jokes itu dengan lebih baik gitu. Ya, ya sama ya rules-nya ya dengan waktu kita menyertakan sikap tadi, kalau nggak ketemu kita bisa ulangin terus. Kayak saya takut, ya saya takut sama apa, saya sebel sama apa sampai ketemu jokes-nya gitu. Itu sangat membantu banget kita ngulangin dari sebuah topik yang mungkin kita nggak tahu apa sikapnya itu bakal jadi joke kayak apa, tapi dengan ngulangin itu lama-lama otak kita tuh kayak diperas gitu loh. Ini bisa ke sini, nih bisa ke sini kayak gitu. Ya, mari kembali. Ya, ini udah ada format jokes-nya ya. Bentar. Kita bikin 3 aja. Ntar kita lihat mana yang sikapnya paling masuk ya. Saya pindahin dulu. Itu nanti dicobain semua stiker dong. Kenapa? Itu berarti satu yang kita dapat tadi tuh, misalkan kekhawatiran, dicobain ke semua sikap gitu ya. Betul, jadi manapun yang masuk kita pasangin aja. Nggak harus semua ada sih, nggak harus semua ada. Tapi yang untuk menemukan ya. Yang bener-bener cocok kita masukin. Oke, orang ngamen maksa bisa masuk kemana? Orang ngamen maksa marah dong. Marah lah. Kenapa lu maksa? Iya, kan harusnya seikhlasnya gitu alasannya. Iya, kenapa nggak bisa seikhlas? Karena harusnya ngamen seikhlasnya. Ngasih ya seikat ngasih. Seikhlasnya. Oke. Ada lagi nggak ya? Bingung. Tersinggung tuh. Bingung. Kenapa? Kalau nggak punya duit gimana? Iya, kalau nggak bawa receh gimana? Bisa, masa harus oke. pakai kartu kredit? Nggak punya duit gimana? Masa gue kasih ATM? Malu. Itu udah masuk punchline tuh. Apa gue kasih kertas? Apa? Malu dikira isi apa namanya sikapnya Nggak duit. nggak punya Malu. duit apa dikira kikir. Oh, dikira pelit. Kira pelit. Ya komunitas ini. Apalagi? Sedih ngasih nggak sih? Kenapa sedih? Kalau orang ngamen maksa. Kok ada ya orang yang kayak gitu? Takut dipaksa dimintain sertifikat rumah. Waduh. Emang susahnya ya? Dia ini bawa pisau. Takut itu. Itu takut kayaknya. Lebih ketakut tuh. Satu-satu ya. Kalau yang kayak gitu lebih ketakut kayaknya. Ya takut diancam dengan senjata tajam ya. Takut diancam. Takut diancam senjata tajam bisa nggak? Ya bisa. Emang Nah ya gitu. tapi beneran nggak dirasain nggak ini?
pernah ini Itu ada bukan kejadian ngamen anjir, itu mah ngerasa. ada di lampu Ya merah. itu jam. Ngamen anjir, ngampuk. Pisau ada itu Emang beneran ada orang ngamen? banyak pulau video banyak pulau gadung pas ada kejadian tuh bang di snack video pas dia ini ketok-ketok mobil pengamennya nodongin pisau si pengendaranya nodongin pisau Gokil. keren banget tuh Baru tahu. The more you know. enggak emang banyak pengamen maksa emang banyak banyak